Kasus perebutan rumah antara Jen Salimar dengan pamannya memasuki babak baru. Setelah pelaporan yang dilakukan oleh Jen, menurut informasi dalam waktu dekat ini, pamannya akan segera menghadap ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Selain disibukkan dengan rencana pernikahannya, sepertinya dalam waktu Halo, apa kabar? Kabar-kabari di hadapan Anda saat ini bersama saya Usi yang akan menemani Anda selama setengah jam ke depan dengan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Grup band Sheila on Seven diisukan bubar. Gosip ini beredar karena Eros sang gitaris mendirikan grup band baru bersama Ica, salah satu personil dari Jikustik. Namun sejauh manakah kebenaran dari berita tersebut? Eros Sheila on Seven. Nama Eros dengan Sheila on Seven, grup musik asal Yogyakarta itu sepertinya tidak mungkin bisa terpisahkan. Lewat Sheila on Seven lah ia tumbuh besar, kemudian dikenal namanya sebagai salah satu musisi yang produktif dan kreatif di jagat belantika musik tanah air. Lewat tangan dingin Eros juga, di samping 4 personil lainnya tentu saja, Sheila on Seven hadir sebagai salah satu grup musik anak muda yang berhasil menduduki puncak popularitas karena lagu-lagunya digemari dan mudah dicerna. Mengingat begitu terkaitnya antara Eros Chandra dengan Sheila on Seven, rasanya tidak mungkin kalau ia disebut-sebut akan hengkang dari grup musik kesayangan hampir setiap anak muda itu. Percaya atau tidak, tapi begitulah kabar yang terdengar mengenai Sheila on Seven yang sempat kehilangan Anton, sang drummer. Tidak jelas apa yang melatari hengkangnya Eros, tapi selentingan kabar yang beredar, ia sudah bersiap-siap membuat tambatan lain dengan membentuk grup band baru di tanah kelahirannya. Untuk kabar yang mengejutkan ini, kami rela jauh-jauh mendatangi Eros, Adam, Sakti, dan Anton di kampung halamannya untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut. Berikut komentar mereka. Oh, gosip itu kan digosok semakin sip enggak jadi enggak benar. Pokoknya semuanya masih lancar-lancar saja, jadi itu tidak benar ya. Pernyataan Sakti dan Anton bukan sekedar basa-basi. Mereka selalu berprinsip untuk menyampaikan yang seada-adanya apapun kondisi mereka. Ketika Anton memutuskan untuk beristirahat dari Sheila on Seven beberapa waktu lalu, nyatanya tidak mereka tutup-tutupi. Jadi kabar yang ini tidak mungkin dibenarkan jika memang tidak benar. Sebagai bukti, meski tanpa duta yang kini menetap di Jakarta, Eros, Adam, Sakti, dan Anton tetap latihan bersama, bekerja bersama, bahkan jadwal manggung mereka pun sudah padat hingga akhir Agustus mendatang. Nanti insya Allah mau ke Jepang, mau ke Beijing, mau ke Seoul. Soal keluarnya Eros dan bubarnya Sheila on Seven memang tidak benar. Tapi soal grup musik baru yang akan dibentuk Eros, ternyata bukan sekedar isapan jempol saja. Eros memang pernah berencana, meski hingga kini belum ia wujudkan. Kalau masalah mengenai band baru itu memang mungkin benar ya, mungkin saya dengar ada rencana Sheila untuk istirahat kan setelah album ini, mungkin istirahat 2 atau 3 tahun. Terus kalau masalah break sih memang namanya manusia bekerja kan pasti ada titik jenuh kan. Ya daripada kita maksain atau gimana ya mungkin break itu jalan yang terbaik. Istirahat bukan berarti bubar. Menurut sang sahabat, keinginan Eros untuk membentuk band baru bukan karena ia sudah tidak betah berada di Sheila on Seven, melainkan hanya untuk mengisi kekosongan saja. karena yang lainnya itu punya banyak kegiatan, kayak Anton itu punya bengkelnya, Duta main film, Sakti dengan kegiatannya, Adam dengan IO-nya. Sementara Eros ini kan cuman bisa ngeband. Jadi mungkin dalam 2-3 tahun istirahat itu mungkin dia bikin band baru lagi.
Tertangkapnya Emil Abeng, putra mantan Menteri Negara BUMN karena kasus psikotropika, tidak hanya membuat terkejut keluarganya. Aryo, penyanyi dan bintang film yang pernah begitu dekat dengan pengusaha yang juga personil grup band SOG itu, mengaku tidak percaya saat mendengar kabar terjaringnya Emil 2 Juli lalu di sebuah hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Apalagi sempat beredar kabar, kasus yang dialami Emil Abeng ini ada kaitannya dengan Aryo yang sama-sama pernah tergabung dalam grup band SOG. Aryo yang kami temui di rumahnya membantah kabar tersebut. Menurutnya, ia dan Emil sudah cukup lama tidak pernah bertemu, tepatnya sejak grup band mereka bubar. Sampai sekarang juga gue belum dengar beritanya. Kalau menurut gue si Emil enggak gitu, tapi gue kaget nih dengar berita ini nih. Diakui Aryo, hubungannya dengan Emil Abeng lebih dari sekedar teman satu band, melainkan sudah seperti bersaudara. Tidak hanya ia dan Emil yang berhubungan dekat, dengan seluruh anggota keluarga Emil Abeng pun ia mengaku cukup dekat. Jadi ia sama sekali tidak menyangka peristiwa ini bisa dialami oleh sahabatnya itu. Gue tau Emil luar dalam dulu gitu, jadi setahu gue dia enggak gitu, enggak sejauh itu gitu. Sebagai sahabat dekat, Aryo tetap yakin pada penilaiannya. Tapi siapapun boleh berpendapat, termasuk Aryo. Pada akhirnya, kenyataanlah yang menjadi bukti sesungguhnya atas apa yang terjadi pada diri Emil Abeng. Ada berkas perkara dari Polsek Kebayoran kalau tidak keliru yang berkaitan dengan psikotropika atas nama siapa tadi? Emil Abeng ya. Betul, itu ada, sedang dalam penelitian kami. Tapi apakah ini putranya Pak siapa itu tadi? Anda yang bilang putra Pak Tandri Abeng, kami belum tahu. Kalau menurut gue sih pasti ya, kalau emang bener-bener kejadian kayak itu ya gue harap gue sih terus terang langsung kepikiran keluarganya. Mudah-mudahan keluarga Emil gitu, seluruh keluarga itu bisa tabah. Sebelum saya lanjutkan ke kabar berikutnya, saya ingin mengajak Anda pemirsa yang berada di kota Surabaya, ikuti dan saksikan Jumpa Fans, Lomba Presenter dan juga model dalam rangka Tur 5 Kota Ulang Tahun Sewindu Kabar-Kabari pada tanggal 29 Agustus di Pakuan Mall, Surabaya. Kasus perebutan rumah antara Jen Salimar dengan pamannya memasuki babak baru. Setelah pelaporan yang dilakukan oleh Jen, menurut informasi dalam waktu dekat ini, pamannya akan segera menghadap ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Selain disibukkan dengan rencana pernikahannya, sepertinya dalam waktu dekat ini Jen Salimar akan kembali disibukkan dengan persoalan yang dialaminya bersama paman yang merupakan adik kandung ibunya. Setelah melaporkan ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, dilanjutkan dengan laporan susulannya ke Polres Jakarta Pusat, akhirnya sang paman yang disebut Jen telah mengganggu kehidupannya itu akan segera dipanggil oleh pihak berwajib untuk memberikan keterangan mengenai perlakuan kasar dan sikap tidak menyenangkan yang dituduhkan sang keponakan kepadanya. Menurut Jane, sejauh yang ia tahu, panggilan resmi dari Polres Jakarta Pusat telah disiapkan untuk dilayangkan kepada sang paman. Sebelum aku berangkat kemarin ini, itu katanya dalam 1-2 hari sudah bisa dipanggil gitu. Nah nggak tahu tuh surat-surat panggilannya udah nyampe atau belum ke sana. Meski mengaku lega, akhirnya persoalan ini ditanggapi serius oleh pihak berwajib, Jane mengaku lelah jika mengingat proses panjang yang akan kembali dilaluinya untuk menuntaskan masalah ini. Agar tidak menjadi semakin besar dan rumit, akhirnya atas saran pihak kepolisian, Jane dan sang ibu berniat mengukuhkan keputusan pengadilan atas kepemilikan tanah yang sempat menjadi sengketa itu. Jadi kasus yang pidana yang kita jalanin. Jadi sementara perdata jalan, pidana juga jalan. Surat keputusan pengadilan yang sudah kita dapat, yang udah kita punya, itu dikukuhin lagi gitu. Kini kasus perdata dan pidana tengah ia jalani sekaligus. Untuk 2 kasus yang memporak-porandakan hubungan kekeluargaan itu, Jane dan sang ibu sepakat untuk tidak lagi membuang-buang waktu duduk bersama dengan sang paman yang justru akan berujung pada debat kusir yang meledakkan emosi. Kalau akhirnya pihak kepolisian yang bertindak semata-mata karena mereka ingin ketegangan yang mengganggu hidup segera berakhir.
Meski berkali-kali dibantah, kabar mengenai pernikahan diam-diam Itje Tresnawati dengan pria bernama Agung yang sempat disebut-sebut sebagai